Senang berjumpa dengan saudara. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu baik, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, Tuhan yang selalu menjagai setiap langkah kita. Well, saudara, pada saat ini saya ingin mengajak setiap kita untuk sharing kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, 1 ayat saja, dan saya percaya ini merupakan sebuah ayat yang sering kita dengar, menjadi sebuah ayat yang sering menjadi ayat emas bagi kita, bahkan menjadi sebuah ayat yang sering kali menguatkan kita, yaitu ayat yang ke-8. Alkitab berkata begini, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ayat yang kita baca ini merupakan sebuah perkataan terakhir yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tetapi ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Perkataan yang terakhir yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu bukan sebuah perumpamaan atau bukan sebuah wejangan, tetapi itu merupakan sebuah janji, promise, janji yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Nah, apa janjinya? Alkitab berkata bahwasanya kita akan menerima yang namanya kuasa. Kuasa yang berasal dari surga. Dan hal yang menarik, kata kuasa di sini ini merupakan kata kuasa atau memiliki sebuah definisi arti yang sama ketika Tuhan hendak menciptakan manusia. Alkitab berkata di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan hendak menciptakan manusia dengan sebuah tujuan, yaitu agar manusia itu berkuasa. Nah, kata kuasa di dalam kitab Kejadian dan kitab Kisah Para Rasul ini memiliki sebuah arti atau definisi atau makna atau maksud yang sama. Nah, saudara, apa spesialnya kuasa ini? Apa maknanya kuasa ini? Kuasa yang seperti apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita? Kata kuasa di sini ternyata itu dalam bahasa aslinya di dalam ayat ini menggunakan kata dunamos. Dunamos itu artinya adalah the power of miracle. Ingat, Yesus pernah berkata bahwasanya setiap anak-anak Tuhan, Yesus berkata begini, engkau akan melakukan perkara-perkara yang saat ini aku lakukan, hal-hal yang saat ini aku lakukan akan engkau lakukan kelak, bahkan lebih daripada itu. Nah, saudara, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan menerima yang namanya dunamos, the power of miracle, maka yang Yesus nubuatkan bahwa kita akan menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu menjadi penyalur-penyalur kuasanya Tuhan, melakukan hal yang supranatural, maka hal itu akan digenapi. Kuasa seperti inilah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kita akan mampu untuk melakukan perkara-perkara atau hal-hal yang supranatural untuk kita kerjakan, saudara. Nah, tujuannya apa? Tuhan memberikan dunamos, Tuhan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Tujuannya satu. Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, agar engkau menjadi saksiku. Kita diminta oleh Tuhan, ada sebuah mandat, ada sebuah tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, suka atau tidak, suka ataupun tidak suka, setuju ataupun tidak. Alkitab berkata Tuhan meminta supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Saksi yang berjalan dengan dunamos, saksi yang bergerak dengan yang namanya the power of miracle. Saksi yang bisa menyalurkan kuasa supranatural terhadap setiap orang-orang yang kita jumpai, saudara. Sehingga mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Inilah yang Tuhan mau. Jadi kalau kita hidup dengan Tuhan bukan hanya bicara tentang berkat, tetapi ada sebuah mandat, ada sebuah tugas yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana supaya kita menerima yang namanya dunamos, kuasa ilahi, the power of miracle, sehingga kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi melaksanakan mandat yang berasal dari Tuhan. Alkitab berkata begini,
Di dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau menerima yang namanya Dunamos, the power of miracle, tidak ada jalan lain, kita harus meminta Roh Kudus itu turun di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kata turun ini hal yang menarik. Kata turun itu dalam bahasa aslinya di dalam ayat ini menggunakan kata Shekinah, yaitu artinya tempat tinggal. So kalau kita mau rindu untuk dipakai Tuhan menjadi saksinya Tuhan, kita rindu dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara supranatural, menjadi alat dalam tangannya Tuhan, sehingga setiap orang yang di luar Tuhan mereka bisa berbalik dan bertobat. Kita bisa membuat yang namanya pembalikan keadaan dari dunia ini. Dunia yang tadi mau menuju kepada kebinasaan diubah melalui kehidupan kita dengan cara Tuhan. Akhirnya dunia ini bisa kembali lagi kepada Tuhan, berbalik dan bertobat. Kalau kita memiliki kerinduan seperti itu, tidak ada jalan lain. Maka kita harus menjadi tempat tinggal bagi Roh Kudus. Nah ini saudara, ini yang harus kita sediakan bagi Tuhan. Ini harus kita sediakan bagi Roh Kudus. Roh Kudus menginginkan supaya kita ini menjadi tempat tinggalnya. Jikalau kita mengizinkan Roh Kudus untuk kita menjadi tempat tinggalnya, sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan, sepenuhnya kita berikan kepada Roh Allah, bekerja, bergerak di dalam kehidupan kita, mengubah hidup kita, maka kita akan dipakai Tuhan pada akhir zaman ini. Dan kita akan melihat di depan mata kita perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang supranatural. So, mari kita bersama-sama kita berikan hidup kita hanya kepada Tuhan, saudara. Well, sampai di sini sharing firman Tuhan. Saya percaya ini akan memberkati setiap kita semuanya. Thank you so much.